Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala aidan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ballighu anni walau ayah. Wahadithu an bani Israila wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa selalu beristiqomah dalam ketaatan. Istiqomah ini rezeki yang tidak semua manusia diberikan. Istiqomah ini tidak semua keluarga bisa menikmatinya. Dan istiqomah ini tidak semua kelompok atau organisasi atau kumpulan manusia yang bisa menikmatinya. Istiqomah ini diberikan khusus, Pak. Buat siapa? Buat mereka bagian dari umat Islam yang mau lelah. Makanya disebutkan tadi di awal saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini masyhur sekali. Dan insya Allah kita semua banyak hafal, Pak. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Jadi setiap kita ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka kita diberikan kewajiban, Pak. Apa itu kewajibannya? Ballighu, untuk menyampaikan. Dan yang disampaikan itu, yang menyampaikan itu harus rame-rame, pakai huruf waw dan alif. Artinya, Anda diminta untuk selalu merapatkan barisan, Pak. Makanya setiap sholat itu, sebelum kita mulai sholat, maka imam itu akan bilang, ya enggak, soffu sufufakum, rapatkan sof. Ketika imam memerintahkan kita untuk merapatkan sof, itu tidak disusun sesuai tinggi badan, Pak. Atau tidak disusun sesuai dengan berapa banyak jumlah rambut yang sudah memutih. Betul tidak, Pak? Atau ketika imam bilang soffu sufufakum, rapatkan sof solat kalian, apakah diukur sof terdepan ini dengan siapa yang memiliki harta paling banyak? Tidak. Tapi ketika imam bilang soffu sufufakum, rapatkan barisan kalian, maka kita itu, Pak, kalau lihat dari belakang, boleh jadi itu begini bentuknya. Benar enggak? Tinggi, sedang, pendek, turun lagi anak kecil. Nah, makanya dalam fikih diatur, anak-anak kecil itu enggak boleh barisannya bersama bergabung dengan kita. Barisan anak-anak kecil itu di mana, Pak Ustadz? Di belakang. Kenapa? Karena amanah dakwah ini beban buat kita semua, Pak. Ketika Anda menginginkan berada di saf solat dan mengambil saf terdepan, berarti kita berikrar kepada Allah, ya Rob, entah itu di solat subuh, entah itu di solat isya, entah itu di solat maghrib, entah itu di solat zuhur, entah itu di solat asar, kita berikrar, Pak, ketika berada di saf solat ini, ya Rob, kami hamba-Mu ini siap untuk menjadi orang yang disebut sebagai ballighu anni walau ayah. Mereka yang siap menyampaikan ayat Al-Quran walaupun satu ayat, Pak. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Andaikan jenengan paham sekali maknanya. Datang di kajian, Ustadz membahas tentang kalimat wal asr. Seorang Ustadz membahas di kajian tentang demi masa. Wal asr saja, Pak, demi masa. Pertanyaannya
Al-Asr. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena ternyata setelah dibaca dan kita teliti Pak, banyak sekali di antara manusia ini gara-gara lalai dengan waktunya, maka dia lalai dengan agamanya. Coba jenengan cek hari ini Pak. Apalagi menjelang maghrib ini penuh rame orang Pak. Ada sebagian yang pulang dari kerja, ada lagi sebagian yang cari makan. Benar enggak Pak? Coba hitung berapa yang cari masjid. Orang yang datang cari masjid ini biasanya ngapuro sekali Pak. Mereka yang secara fisik sudah lemah. Mereka yang secara umur sudah tua. Mereka yang secara penglihatan sudah mulai redup. Benar enggak? Tapi kalau masih kuat, masih gagah, nggak nyari masjid Pak. Nggak nyari masjid. Nyarinya apa Pak Ustadz? Makan. Nyarinya apa? Yang bikin dia senang. Nyarinya apa? Yang bikin dia tenang. Nyarinya apa? Yang bikin dia bahagia. Padahal kalau dia ingin mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan itu mereka anggap berada di luar masjid, maka hari ini betul ayat Al-Quran. Firman Allah, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Maka manusia itu dalam kondisi yang merugi. Kalau kita hari ini Pak melihat keluarga-keluarga kecil, atau kita menginginkan standar kebahagiaan itu di luar masjid, berat Pak. Hari ini pemimpin yang sekarang memimpin Pak, kalau mereka menganggap kesuksesan memimpin itu dengan keberhasilan membangun gedung-gedung pencakar langit, maka salah itu definisinya. Fir'aun Pak, apalagi kurang hebatnya itu Fir'aun. Disebutkan dalam tafsir dan banyak penjelasan, Fir'aun itu bahkan istananya sampai sekarang, tempat dimakamkan pun kita masih bisa temui itu di Mesir. Tapi coba lihat Pak, meninggalkan legacy, betul, bangunan yang dia bangun. Tapi coba lihat, apakah bisa dijadikan contoh buat umat yang datang setelahnya. Fir'aun itu pemimpin. Pemimpin yang bukan hanya memimpin, tapi punya grup. Benar enggak? Siapa grupnya Pak Ustadz? Coba lihat Fir'aun. Kemudian Haman. Fir'aun itu punya grup itu. Siapa Ustadz? Orang-orang yang bersiap ada di sekitarnya yang hanya mengenal kata siap. Kata yang kedua, salah. Siap salah, siap salah. Nggak pernah benar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Fir'aun benar semua Pak. Sampai ketika Fir'aun pun ngajak mereka ke laut, ikut Pak, tidak ada yang protes. Kebayang nggak jenengan? Itu bahayanya. Ketika pemimpin tidak berada di lingkungan yang baik, maka ketika dia salah pun mengajak pasukannya jumlahnya jutaan masuk ke laut, tidak ada pasukan yang berani menolak. Itu bahaya Pak. Kebayang enggak? Kalau Fir'aun hidup di masa ini, wah jadi londoi rengkabe kita. Benar enggak? Coba jenengan cek hari-hari ini Pak. Sekarang ini yang jadi rem buat para pemimpin, yang jadi rem buat mereka yang mengajar, jadi standar kebahagiaan mereka yang bekerja, apa Pak? Kalau hanya bangunan rumah kita ini apalah Pak artinya? Baru dibangun 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, wis bocor. Kalau kita mau bikin megah-megahan Pak, itu yang dibangun oleh mereka yang tinggal di Petra. Coba jenengan cek di Yordania. Bukan hanya membangun Pak, itu bukit gunung mereka belah, dia pahat jadi istana. Nah kita, mereka hebat Pak. Bukan hanya sekedar membuat bangunan istana, tapi gunung mereka pahat. Mereka belah itu 2. Nah kita Pak, kemampuan kita baru hanya sekedar ngapain Pak Ustadz? Nebangi pohon. Itu pun sudah mengklaim demi kesejahteraan, demi kebahagiaan, demi ketenangan orang banyak. Ini loh Pak. Makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang berpikir dia mampu mendapatkan kebahagiaan di luar masjid, lucu Pak. Standar bahagia kita itu di sini Pak. Orang setinggi apapun jabatannya, orang sehebat apapun ilmunya, kalau tidak membuat dia semakin suka sujud, bahaya Pak. Maka ayat Al-Quran itu mengingatkan pertama kali ayat yang turun, Iqra, bacalah.
Sehebat apapun Anda, sebesar apapun amanah yang Anda emban, kalau Anda enggan untuk berada di lingkungan mereka yang suka ikro, membaca, mengevaluasi setiap kebijakan, memperbaiki setiap ucapan, maka bahaya buat dirimu. Makanya dalam surat Al-Alaq itu dimulai dengan ikro. 5 ayat pertama itu Pak, disebutkan, disuruh membaca. Dan bukan hanya membaca, dikenalkan alatnya untuk menyimpan apa yang kita baca. Alat tulisnya. Tapi coba cek. Ternyata ilmu tanpa didasari keimanan kepada Allah tidak akan membuat Anda semakin dekat kepada petunjuk langit. Dan tidak akan membuat Anda nikmat ketika Anda ingin taat bersujud. Makanya ayat terakhirnya bunyi apa Pak? Bunyi ayat terakhirnya. Fasjud waqtarib. Jadi kalau hari ini, kalau harta yang Anda cari hari ini, kenikmatan yang hari ini kamu simpan di rumah, tapi tidak membuatmu bangun kuat untuk melakukan sholat malam, maka percayalah, kebahagiaan seperti itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya nyawamu di dunia ini. Hitung Pak berapa banyak. Mulai dari kita nih bandara sampai kita ke kota. Coba jenengan cek rumah-rumah yang besar, yang dihabiskan puluhan miliar Pak. Ada yang luasnya 12.000 bahkan. Di situ. Ketawa jenengan ini. Hah? Coba aja. Ya enggak? Itu dibangun besar Ustaz. Tapi coba cek nanti kalau dia udah enggak ada. Orang pun enggak kenal. Coba hilang. Coba jenengan cek Pak. Berapa banyak orang yang dapat jabatan tertinggi di dunia ini. Menteri dia, presiden dia, wakil presiden dia, kepala bidang dia, kepala dinas dia, bupati dia. Coba jenengan cek Pak. Sebentar dikenal itu Ustaz. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak bisa. Cuma boleh 2 periode. Ini aturan Pak. Dunia ini punya aturan. Berapa banyak orang yang hebat, berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang memiliki harta, begitu dia wafat, hilang Pak hartanya. Hilang Pak. Menyisakan anak keturunan, menantu yang kurang ajar. Kenapa? Berapa banyak di antara jenengan yang mau berinfak, mau berwakaf, mau bersedekah dengan hartanya, dengan tanahnya. Yang menghalangi siapa? Bukan anaknya, menantunya. Ya. Ini real Pak. Itu bahayanya Pak. Kalau kita membesarkan dan berada di dalam rumah, tapi kita menghilangkan, itu dia tugas kita. Pertama, ikro. Baca Pak. Baca itu sesuatu yang sederhana tapi berat. Berapa banyak Pak orang yang tetap berpegang teguh dengan keyakinannya yang salah, tapi dia merasa benar. Sebab apa Ustadz? Karena dia tidak pernah mau mengisi kepalanya dengan ilmu pengetahuan. Rihlah itu penting Pak. Kalau Anda sudah merasakan khusyuk nikmat berada di masjid Anda, maka mbok sesekali pindah ke masjid lain. Lihat Pak masjid lain Pak. Di sudut ujung kota negeri. Sepi. Imamnya pun susah dicari. Azannya pun plus Pak. Yang azan plus iqomah plus imam. Ya Pak. Saya pernah perjalanan dakwah Pak di satu daerah. Sholat Jumat Pak. Cuma 3 orang kita. Nggak ada orang. Cuma 3 orang toh. Boleh enggak Pak Ustadz? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh. Yang penting bagi tugas. Yang satu azan, yang satu iqomah, yang satu khutbah. Boleh. Nah, wis komplit. Sampun paripurno. Hah. Makanya perlu ilmu. Itu Pak, coba lihat. Dulu saya waktu masih muda, sekarang sampun tuwek Pak. Wis sampun paripurno. Udah tua sekarang. Waktu masih muda dulu Ustadz. Pakai perahu Pak. Ditaruh orang dakwah. Pakai kapal tuh tongkang. 3 jam, 4 jam, 5 jam perjalanan. Datang ke tempat wilayah Pak. Cuman sekedar ngajarin sholat. Nah ini kita di kota besar. Fasilitas hebat. Meramaikan masjid aja enggak mau. Kapan mau kembali kepada Allah? Nunggu sudah di atas 50 tahun. Nunggu sudah pensiun. Percayalah. Mereka yang kembali ke masjid ini Pak. Dalam kondisi dia sudah umur. Biasanya di masjid itu ngajari betok.
Gelut. Ya, lucu. Waktu Anda lagi hebat-hebatnya, Anda gak mau datang ke rumah Allah. Giliran manusia saja sudah bilang, wes stop Pak, pensiun no. Orang luar saja sudah bilang, Anda sudah tidak produktif. Tiba-tiba Anda datang ke masjid, jadi pengurus masjid pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh Pak, dunia saja sudah berkata, Pak, umur jenengan, walaupun jenengan pintar, hebat, wes stop, pensiun. Dunia saja sudah menolak Anda. Saya itu mohon maaf Pak, banyak orang tidak setuju dengan pendapat saya. Coba kita pikirin tapi. Artinya, orang dunia saja sudah tidak bisa ngambil manfaat banyak dari kita. Apalagi urusan akhirat Pak di masjid. Walhasil, kalau kajian isinya orang ngantuk tok. Mulai kajian mulai. Itu zikir, saya husnuzon mungkin subhanallah, 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 istighfar. Buatan menopok Pak. Saking khusyuknya itu Pak Ustadz udah gak kuat lagi melihat wajah Ustadz itu. Ya astagfirullahaladzim Ustadz. Apa mungkin Ustadznya ini agak kurang ganteng kali ya Pak ya. Ya ini terjadi Pak. Sekarang jenengan mau kemana sekarang pergi? Ke wilayah berbagai tempat di Indonesia. Sama itu. Anda dijauhkan dari rumah Allah. Bukan hanya itu. Hari ini Pak. Anda dibuat berhadap-hadapan dengan mereka yang menyebarkan kebaikan. Ada orang sedikit yang mulai taat disuzonin. Betul enggak? Awas nih Ustadz nih. Kening hitam, celana agak di mata kaki. Nah ini teroris nih Pak Ustadz. Nah. Itu mereka yang korupsi hari ini Pak. Mereka yang sudah korupsi itu. Ada di sini yang beratnya 74 kg. Jangan 74 Pak. Coba lihat nih Pak. Hari ini tuh Pak udah bukti nyata. Nyimpen 74 kg. Ratusan miliar di rumahnya. Di Borgor pun tidak. Itu lebih teroris daripada teroris Pak. Nggak usah yang itu Pak. Uang dikasih amanah jadi ngurusin kebun binatang aja dikorupsi makanannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau datang jenengan Pak ke kebun binatang itu harimau, udah gak lagi ngaum Pak, meong, meong, meong. Aneh Pak. Aneh. Jadi apa yang mau kita kejar? Jabatan, kekuasaan, pengawalan, kebahagiaan, kesejahteraan. Apabila kesejahteraan kita Pak, yang kita rasakan hari ini, tapi membuat orang lain jadi kehilangan kebahagiaannya. Apa yang kita makan hari ini tapi membuat orang lain kehilangan pekerjaannya. Kebahagiaan seperti apa itu Pak? Makanya kita sedih Pak. Sedih kenapa? Allah udah kasih kita pengingat. Allah datangkan banyak orang yang mengingatkan. Tapi umat ini berat sekali berubah. Masalahnya satu kata kiai-kiai dan ustadz bilang. Masalahnya ini umat ini Pak. Sekali lagi jauh dari yang namanya literasi atau ilmu. Enggan membaca. Kalaupun hanya diberi kesempatan mendengar. Mendengar itu pun suka protes. Tanya oleh ibu. Pak tadi kajian. Ibu. Apa isi kajian? Aku tidak setuju karo ustadz. Coba lihat. Udah tidak baca. Cuman disuruh dengar. Banyak protes. Surga yang mana mau kita cari? Itu tuh coba kita renungin Pak. Saya kadang-kadang mohon maaf, nyun ngapura sekali Pak. Kadang-kadang orang itu kalau sudah ngundang saya, sekali udah gak mau lagi ngundang. Kenapa? Baper. Ya, saya bilang pengingat itu penting Pak. Walaupun kita cuman ketemu satu kali, paling tidak jenengan ingat bahwa ada rem mesti di dunia ini. Anda boleh Pak sibuk, sampai gak sempat makan. Anda boleh sibuk Pak, sampai kurang tidurnya. Boleh. Tapi ingat, setiap tidur yang terbuang, setiap harta yang tercecer, setiap kenikmatan yang kita tahan, kalau tidak diberikan pada taat pada Allah, maka percayalah Pak, dia akan menjadi alaina. Apa Ustaz? Akan ditanya semua. Jenengan punya harta banyak, punya tanah luas. Kalau tidak pernah jenengan pakai untuk ngundang orang, untuk apa Pak Ustadz? Duduk zikir mengingat Allah. Jenengan tidak pernah ada kendaraan nganterin orang untuk taat.
Banyak orang sekarang kendaraan banyak Pak. Nggak cukup satu punya mobil, nggak cukup satu punya motor. Tapi coba cek, dari roda-roda yang dia punya itu, yang mana yang mampu mengantarkan dia ke surganya Allah? Hari ini Pak kita dapati orang Pak, hidup di dunia seolah-olah dia hidup selamanya. Tapi dia lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat kita transit. Dunia ini hanya tempat mencari bekal Pak. Makanya tidak enak Pak kita. Makanya saya sampaikan sekali lagi. Masjid ini dua sifatnya Pak. Pertama, masjid ini mesti menjadi sumber kecerdasan umat. Makanya orang itu sederhana Pak. Kalau ingin mematikan produktivitas kecerdasan umat Islam, cukup bikin masjidnya hanya didatangi ketika sudah azan sholat. 6.30, jam 5 lewat 20, saya udah parkir di sini Pak. Hanya ditemani para nyamuk. Lampu gelap, AC pun tidak hidup, Masya Allah. Sedih kita Pak. Bener enggak? Sedih enggak jenengan? Itu sama Pak dengan orang yang ketika meninggal baru mau dicarikan lubangnya di mana. Ketika dia meninggal baru mau digali tanahnya. Padahal banyak dari umat Islam Pak yang hari ini sudah menyiapkan liang lahatnya. Ditimbun dengan apa? Dengan pasir. Untuk apa? Persiapan Ustadz. Kalau nanti saya umur tidak panjang, saya tidak perlu merepotkan orang Ustadz. Saya punya banyak teman Pak, punya banyak sahabat yang begitu diingatkan, hari ini mereka sama-sama dengan saya, kita beli membebaskan tanah wakaf Pak. Kalau Anda pingin di masjid itu bersama orang-orang yang taat, kalau Anda ingin di rumah itu, di perumahan bersama orang-orang yang taat, kenapa berada di kubur Anda tidak mau bersama orang-orang yang taat? Sedih no Pak jenengan. Jenengan suka ke masjid, tiba-tiba di kubur sebelahnya orang yang nggak sholat. Tiap hari jenengan dengerin orang disiksa. Bener nggak Pak? Makanya dalam fikih itu dijelaskan Pak. Dalam fikih itu dijelaskan kewajiban itu kita memberikan hak bagi sang mayit itu pertama. Tidak boleh dikuburkan ini sang mayit di pemakaman umum. Tidak boleh Pak. Tidak boleh dicampur kubur kemudian dicampur. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kenapa? Lah jenengan saja Pak. Hidup saja milih tetangga yang baik. Hidup saja pingin berada di rumah yang enak. Apalagi wafat Pak. Lama Pak. Hidup jenengan, hidup saya, hidup kita nih. Paling ada sampai 200 tahun Pak. Ada? Ada yang mau umur panjang? Kadang gitu tuh Pak. Ada yang mau umur panjang? Ada Ustaz. Tanya, mau 300 tahun? Oh enggak mau Ustaz. Kira-kira kalau jenengan mau hidup di dunia berapa ratus tahun Pak? Berapa puluh tahun? 80 tahun? Di dunia kita hanya 80 Pak. Tapi nanti kita berada di dalam bumi Allah ini, ditanam, dibenamkan di bumi Allah. Coba hitung berapa ratus tahun Rasulullah SAW Pak, yang terluka, yang tersakiti, yang terusir, yang terhina di jalan Allah saja. Hari ini Pak, lebih dari 1.500 tahun itu menunggu untuk hari kiamat, untuk memenuhi janji Allah. Makanya mengingatkan diri kami pribadi Pak, kalau kita tahu dunia ini cuma sesaat, maka percayalah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini, wala tansa, dan jangan pernah engkau lupa tentang jatamu di dunia. Kata ulama, jatamu di dunia itu adalah kafan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jatamu di dunia itu Pak, yang paling penting, yang mesti kamu ikat, kafanmu. Maksudnya apa? Anda boleh bekerja luar biasa tenaga yang dikeluarkan. Anda boleh sekolah studi sampai gelar yang paling tinggi. Anda boleh berebutan dengan orang-orang dunia untuk mencapai cita-citamu. Boleh Pak. Tapi ingat, persiapkan siapa yang akan memandikanmu, siapa yang akan mengkafanimu, siapa yang akan mensolatkanmu,
Siapa yang akan memasukkanmu ke liang lahat ini? Dan siapa yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang baik yang bukan hanya baik tapi orang soleh. Banyak orang lupa Pak. Kalau datang berangkat kerja, orang siap. Subuh udah bangun. Sebelum jam 7 udah penuh itu kejenengan lihat. Kalau pulang dari kerja, tidak ada orang lupa Pak. Tapi orang banyak lalai bahwa kematian itu datangnya ketika kita tidak siap. Makanya kata ulama, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupa jatahmu di dunia. Kata ulama, apa itu jatahmu di dunia? Kain kafanmu. Allah, Nabi tidak melarang Pak. Pekerjaan apapun, asalkan dia mendatangkan keberkahan, kemanfaatan, ketaatan, maka kita diminta untuk sungguh-sungguh dengan pekerjaan tersebut. Tapi ingat, nanti di akhirmu, hitung berapa orang yang siap datang Pak. Begitu datang nih kabar kita meninggal, coba hitung berapa orang yang siap meninggalkan pekerjaannya, menempuh perjalanan jauh, cuman untuk menyolati kita. Hitung Pak. Coba jenengan sekarang Pak, kalau di grup itu ada kabar, ini ada bapak meninggal, apa yang kita lakukan? Mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun pun pakai stiker. Benar apa enggak Pak? Tuh. Coba, kebayang enggak? Betapa dunia ini menghinakan kita. Hanya sekedar mengetik itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang aja nolak Pak hari-hari ini. Yang mereka kirim apa? Stiker KB. Betul enggak? Dan warna-warni. Innanya merah, lillahi warnanya biru, kuning. Jadi ngeliat ini apa toh? Bener enggak Pak? Cuman di WA. Paling cuman WA. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman bilang, derek balas sungkowo. Itu loh Pak. Coba jenengan kita mari bersama Pak pikirkan Pak. Kenapa kita perlu ilmu? Saya ingin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis yang panjang. Cerita tentang siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu Pak tidak tercatat dia masuk Islam. Tidak. Tapi Waraqah bin Naufal ini yang menguatkan Nabi Muhammad. Bahwa apa yang datang setelahnya yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad hal yang berat. Maka ya Waraqah bin Naufal berkata, "Absyir ya Muhammad." Kabar gembira buatmu wahai Muhammad. Sesungguhnya yang datang kepadamu di Gua Hira itu adalah namus. Adalah namus yang datang kepada Musa. Dan percayalah wahai Muhammad, ketika kelak engkau diutus, pertama, kata Waraqah bin Naufal, menurut keterangan kitab Injil dan Taurat ini, bahwa nanti akan datang Nabi di ujung akhir zaman ini, penutup Nabi dan juga Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kata Waraqah, pertama orang akan memusuhimu. Tidak cukup memusuhimu, tapi dia akan memerangimu. Tidak cukup memerangimu, tapi dia akan mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amukhrijiyahum. Betul, bukankah aku ini mereka sebutkan as-sadiqul amin. Orang terpercaya, dermawan, suka membantu. Kalau ada orang kesulitan dibantu, kalau ada orang kelaparan dikasih makan. Tuh Pak, masyarakat ini ciri masyarakat kita. Kalau Anda hanya sekedar baik, dermawan Anda, bagus tutur katanya, orang tidak akan Pak memusuhi jenengan. Tapi begitu jenengan ngajak kepada agama Islam, Masya Allah Pak. Ya enggak? Dibilang sok alim, dibilang sok ngerti agama. Bener enggak? Ini Pak, rambu-rambunya. Makanya orang kalau hanya sekedar diajak sholat 5 waktu, bisa Pak. Rame masjid-masjid. Tapi kalau disuruh ngaji, sepi. Sholat 5 waktu nih. Begitu ada pengajian, sibuk semua pulang. Kayak apa rumahnya kebakaran apa piye? Apa mungkin lupa matiin kompor Pak ya? Ya enggak. Tapi ini kejadian. Selalu begini Pak.
Dan ternyata betul itu kebayang tidak jenengan? Waraqah bin Naufal. Kemudian cukup di sana? Tidak. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, kalau kelak nanti engkau diutus oleh Allah, andaikan aku masih hidup. Satu kata dia. Yang kedua, dan ketika ikut itu aku masih kuat, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang totalitas. Kalau aku punya harta, aku akan habiskan harta tersebut untukmu. Kalau aku punya waktu, maka waktuku akan mendampingi dirimu. Kalau aku punya segala pun dari kehidupan dunia ini, maka aku akan letakkan di tangan dan kakimu, wahai Muhammad. Coba lihat Pak. Waraqah bin Naufal, seorang rahib, pendeta, yang mempelajari kitab Taurat dan Injil, mengerti bahwa hidup itu perlu jelas keberpihakan. Anda salah pilih kolam, ingat-ingat Pak, kalau Anda salah pilih sungai, maka percayalah, yang ada di sungai itu isinya ikan sapu-sapu. Ya, kok bisa Ustadz? Ikan sapu-sapu itu dia akan ngemakan itu anak keturunan kita yang baik, dia makan semua. Gak dia pilih Pak. Sampah dia sedot, kotoran dia makan, anak-anak ikan yang baik dia makan. Endemik Indonesia habis Pak. Nah itu sama. Kalau jenengan hidup salah pilih tempat nongkrong, salah pilih tempat untuk jagong, salah pilih tempat untuk ngobrol, maka percayalah, mereka akan menghancurkan dan mengambil kenikmatan, keberkahan keluarga yang hari ini kita miliki dan kita jaga. Berapa banyak Pak hari ini Pak, orang tuanya baik, tapi salah memilihkan sekolah buat anaknya. Walhasil anaknya Pak, tidak peduli dengan orang tuanya. Ya enggak Pak? Ini kejadian Pak. Ada ibu-ibu di dekat daerah sini, agak sana sedikit. Punya anak 3-4 perempuan. Ibunya udah tua Pak, keempat-empatnya gak ada yang mau jagain. Walhasil ibunya dititipkan dengan siapa? Dengan tetangga. Ya tuh Pak. Anak ini tidak mau ngurusin Pak. Anak perempuan Pak. Kebayang enggak? Tidak mau ngurusin ibunya. Akhirnya ibunya pintar. Bilang ke tetangganya, Mas, Mbak, jenengan urusin saya nje. Tapi saya minta KTP jenengan. Diminta KTP Pak. Ibu itu diam-diam ternyata panggil itu notaris. Dia bilang, Pak, balik nama saya atas ini. Nih. 2 orang yang ngurusin saya, tetangga saya ini. Begitu ibunya datang, anaknya baru nangis. Matanya cuma satu begini. Buka lemari, surat tanah mana? Begitu dapat surat tanah, bukan atas nama ibunya. Selesai. Udah dibalik nama dengan siapa? Dengan orang yang ngurusin itu, dia ibunya selama hidup. Itu putra putri yang kita sekolahkan. Yang kalau sakit kita bawa ke rumah sakit, kita obati. Yang kalau mereka ingin kerjaan dibantu. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua menghinakan dirinya biar anaknya dapat pekerjaan. Ada contohnya? Ada orangnya di sini? Jangan sampai. Benar enggak Pak? Jenengan khawatir enggak? Anak sudah kuliah Ustadz S1, lanjut S2 Pak Ustadz, belum ada kerjaan. Khawatir enggak? Nah terkadang orang tua ini khawatir enggak pada tempatnya Pak. Akhirnya datengin si Fulan, pergi ke sana, pergi ke situ. Biar anak ini bisa masuk, boleh aja. Tapi khawatir ya kalau putra putri kita enggak layak, berarti kita zolim. Benar enggak Pak? Coba sekarang saya tanya ke jenengan, banyak enggak orang pintar di antara kita? Banyak. Pintar plus baik, banyak enggak? Banyak. Pintar, baik, soleh, banyak enggak? Bisa jadi pemimpin? Enggak. Enggak ada Pak. Hari-hari ini kita dilihatin drama Pak. Drama Pak. Jabatan ini hari ini kepemimpinan seolah-olah jadi warisan. Seolah-olah yang memimpin ini hanya dari keluarga dia. Gak cukup suaminya, istrinya jadi. Alhamdulillah masuk di situ. Jenengan kok ketawa ini, ngomongin siapa ini? Saya gak ngomongin siapa-siapa, jenengan kok tersenyum. Iya toh. Aneh enggak Pak? Enggak cukup suaminya, istrinya ikut naik. Pertanyaannya, memang yang layak pemimpin dan pintar ngerti ini hanya keluarga kamu.
Betul enggak Pak? Enggak cukup lagi. Sudah bapaknya 2 periode memimpin, anaknya dia calonkan lagi. Ketawa lagi jenengan. Kayaknya kenal jenengan ini dengan orangnya. Kalau saya nggak tahu, sebab saya yang saya omongin ini mereka-mereka yang ada di negara sana, bukan di sini. Ya Konoha itu. Coba jenengan cek Pak. Lucu enggak? Itu kan orang yang nggak ngerti bahwa pemimpin itu dan memimpin itu amanah. Saya kemarin didatangin Pak dengan calon itu wakil. Ya sanalah, daerah sana, bukan daerah sini. Dia bilang, Ustadz bantu saya dong Ustadz, ikutin sosialisasikan saya ke jamaah-jamaah Ustadz. Mau. Tenang Ustadz, kita siapkan semuanya. Mau. Nanti kalau jadi Ustadz saya kasih posisi. Mau. Saya bilang, coba kamu pikir. Secara umur, secara keilmuan kamu ini jauh. Secara kelayakan jauh. Masih banyak orang yang lebih dedikasi, loyal daripada jenengan, saya bilang. Mengabdikan dirinya tanpa perlu dikenal oleh manusia. Ini bahayanya, saya bilang. Kalau kekuatan harta diletakkan pada tangan yang tidak beriman pada Allah dan juga Rasulnya. Bahaya Pak. Harta ini Pak, kalau diletakkan di tangan-tangan orang yang gak ngerti dan tidak paham agama, maka dia akan rebut kebahagiaan jenengan. Mereka akan ambil dan rampas itu Pak, perjuangan putra-putri jenengan. Dengan apa? Dengan gepok-gepok emas dan juga uang. Coba kita Pak, ngajarin putra-putri kita. Belajar yang betul. Sekolah yang bagus. Kalau bolos kita marah. Telat kita marahin. Betul enggak? Walhasil mereka sudah sekolah S1, S2, S3. Waktu mau nyalon jadi wakil, gak bisa. Mau jadi posisi udah gak bisa. Mau daftar ditanya dulu, Mas, Mbak, yang bawa jenengan sopo? Bener gak? Bener apa enggak? Itu coba jenengan Pak, betapa kecewanya anak keturunan kita itu. Mendapati ternyata yang disebutkan oleh orang tuanya, belajar yang rajin belajar yang rajin biar nanti jenengan dapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan jenengan. Begitu kenyataannya. Udah rajin belajar, juara dia, beasiswa dia di kampus yang baik, kalah Pak dengan orang yang modal pakai ijazahnya palsu. Saya gak ngomongin siapa-siapa, jenengan kok ketawa ya. Ya. Bener gak? Itu anggota dewan apa bupati mana itu Pak? Akhirnya dibatalkan Pak. Ditangkap. Kenapa? Karena nyalonin pakai ijazah palsu. Itu bupati. Ojo Pak. Itu jangan disebut mereknya. Ini kajian Ustadz, gak boleh bahas politik. Pak, agama ini membahas semuanya. Kalau jenengan yang ada di masjid enggan untuk membahas politik, maka rusaklah negara ini. Untuk apa Pak Jenderal Sudirman tuh bilang? Jenderal Sudirman, aku tidak akan berdamai dengan Belanda. Engkau silakan berunding dengan Belanda, maka aku dengan pasukan akan melakukan gerilya. Coba jenengan lihat jalur perjalanannya Pak. Wonogiri, coba cek Pak. Untuk apa itu Jenderal Sudirman memberikan contoh Pak? Buat mereka yang hari ini Pak, mengikuti jejak Jenderal Sudirman. Berlatih, sekolah, sungguh-sungguh. Kemudian Ustadz disuruh ngurusin jagung. Koperasi. Ya Pak. Nah kalau gitu mereka yang kuliah di ekonomi, akuntansi untuk apa? Nggak ada Pak. Manusia yang super itu nggak ada. Superman is dead. Manusia yang super bisa semuanya. Taruh di sawah bisa nanam padi. Bisa nanam jagung. Taruh di bangunan bisa bikin bangunan. Taruh di situ bisa bikin. Nggak ada Pak. Manusia super nggak ada Pak. Manusia super itu tidak ada. Yang ada itu manusia yang sungguh-sungguh telaten. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan keahliannya. Ini sekarang ini udah campur adu Pak. Orang ini sudah campur adu Pak. Orang kalau mau ngurusin koperasi, yang diajarkan itu gimana bikin laporan yang betul.
Bukan diajarin baris berbaris satu dua, bukan. Nah, ngomong ke sana ini saya nggak membahas ini bahasan. Ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi itu pentingnya jenengan membaca. Dan kalau boleh saya berpesan, masjid jenengan ini sudah nyaman sekali. AC-nya Masya Allah ini tuh. Bener enggak? Ya enggak? Ini sudah nyaman Pak. Lokasinya strategis. Dan mestinya masjid ini tempat obat bagi orang-orang yang hari ini patah hatinya Pak. Ya, mereka yang kecewa dengan dunianya. Maka mestinya jenengan datang dan berkata kepada mereka, ahlan wa sahlan. Mari datang mas, mbak. Kalau jenengan perlu makan, kami punya soto enak. Betul, tapi saya nggak pernah itu disediakan soto yang enak. Oh tenang Ustadz, kita bukan soto Pak Ustadz, kita nasi liwet. Apa menu malam ini? Nasi liwet. Iya Pak, coba lihat jenengan mereka yang pakai motor, pakai kendaraan. Coba cek Pak. Itu ada yang patah hati gara-gara pekerjaannya. Ada yang kecewa Pak. Dia sudah betul-betul sungguh-sungguh bekerja. Tapi apa kata bosnya? Kurang, gak bagus. Coret, ganti. Coba lihat Pak. Mereka yang mengharapkan dapat rezeki yang halal. Berani dia Pak. Ngambil kredit motor, kredit mobil, biar datang tepat waktu di tempat pekerjaan, tapi kemudian di PHK Pak. Itu mereka yang patah hati Pak. Mereka yang hari ini di masyarakat itu Pak, membesarkan anaknya, mencari menantu yang baik. Begitu dia sudah tua, ternyata anak dan menantunya nolak untuk menjaganya. Patah hati mereka Pak. Mereka yang sungguh-sungguh dengan pekerjaannya Pak. Tapi kemudian ketika di pekerjaan mendapatkan kecelakaan, hilang tangannya, hilang kakinya, itu patah hatinya Pak. Tugas kita ini Pak, bukan hanya sekedar asik di masjid, tapi mesti kita datangi mereka-mereka di rumah-rumah mereka. Balighu anni walau ayah. Sampaikan. Kalian semua ini sampaikan. Apa yang disampaikan? Tentangku. Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Al-Quran ataupun hadis. Walaupun satu ayat. Makanya disebutkan Pak, balighu taklif. Balighu itu berarti setiap kita punya kewajiban. Beban Ustadz, ya. Tapi jangan lupa, anni. Yang disampaikan itu bukan tentang pribadi kita Pak. Bukan tentang putra-putri kita. Bukan tentang kedermawanan keluarga kita. Bukan. Balighu anni, tapi tentang kemuliaan Rasul Muhammad bin Abdullah. Walau ayah takhfif. Kalau Anda tidak mampu membuat masyarakatmu mencintai Al-Quran, kalau Anda punya keterbatasan waktu untuk membuat masyarakatmu mengerti Al-Quran, maka paling tidak Anda menyampaikan satu saja ayat yang pernah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Pak, jenengan ini Allah berikan izin kenikmatan berada di masjid. Tidak semua orang Pak diberi kesempatan nyaman dan tenang di masjid. Benar apa enggak? Ya Pak. Penduduk kita ini banyak Pak. Tapi mereka yang mau datang ke masjid dengar kajian sedikit Pak. Makanya tadi dari yang sedikit ini sampaikan satu ayat. Kalau jenengan cuma mampu menyampaikan satu ayat, alif lam mim. Ustadz, saya cuma bisa menyampaikan satu ayat. Yasin. Ustadz, saya cuma bisa menyampaikan dua huruf. Toha. Satu huruf Ustadz. Qaf. Satu huruf. Nun. Sampaikan Pak. Orang akan tanya, apa arti alif lam mim? Apa arti nun? Apa arti toha? Apa arti yasin? Jenengan jelaskan. Harful muqatta'ah. Pakai bahasa Arab. Hebat sekali Bapak ini bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya Pak? Sabar. Saya akan jelaskan dengan seksama. Wah itu orang yakin Pak. Pasti dengar jenengan itu beneran. Tapi pakai bahasa Arab dulu. Nun. Apa itu arti nun? Harful muqatta'ah. Huruf yang Allah turunkan jumlahnya
tanpa makna. Maksudnya alif lam mim nun qaf. Ya enggak Pak? Yasin. Tapi di situ itulah rahasia Allah. Ada mukjizat di dalamnya. Kok bisa ada mukjizat? Makanya disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi. Mas, Mbak, Bu, Pak, ingat-ingat. Saya sedang berbicara tentang ayat yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Tuh, Pak. Ngajarin kepada masyarakat, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Benar enggak Pak? Jenengan ragu enggak dengan janji Allah? Ragu atau tidak? Jenengan yakin enggak dimasukkan ke surga? Surga apa? Nah, jenengan bingung kan jawabnya kan? Bingung tuh, bingung Ustaz. Ayat Al-Quran menyebutkan Pak, nanti ada banyak sekelompok manusia yang bingung nyari pintu surga yang mana tempat dia tempati. Banyak Pak, nanti coba jenengan baca tafsir. Dalam surah Al-Waqiah itu, berlarian manusia nyari pintu surga yang cocok dengan amal dia di dunia. Nah, menurut jenengan, jenengan yakin masuk ke surganya Allah? Kira-kira nama pintu surga apa yang cocok dengan jenengan? Malaikat bingung. Malaikat penunggu surga nanya ke jenengan. Jenengan temennya di dunia dulu siapa Pak? Hah? Sebutkan si fulan Ustaz. Kata malaikat, saya lihat tuh daftarnya. Oh, di surganya di situ Pak, surga Naim. Itu kerjaannya berdakwah Pak. Menghabiskan harta tenaga sampai keluarga tinggal. Habis sudah hartanya. Jenengan sama dengan itu. Ndai. Lah kata malaikat piye toh? Katanya jenengan kenal temenan. Oh ya Pak, saya itu kenal dengan yang itu. Ya wes, datang ke situ. Kata malaikat Ridwan, "Saya Pak, dicek. Ah, Bapak itu suka ngundang makan. Kalau Ustadz pas pulang kajian diajak ke rumah makan. Jenengan temannya?" "Iya, Pak." Ah, coba lihat catatan jenengan. Nggak pernah ngundang Ustadz. Ya, iki. Kata malaikat, jenengan ini berarti orang ceto. Tahu jenengan Pak, orang ceto. Orang ceto berarti. Kata malaikat, temennya banyak, temennya baik, tapi tidak ada yang ditiru, iki piye. Iya tuh Pak, malaikat tuh bingung. Iki piye, wis ngene wae Pak. Jenengan tunggu sik di sini. Nah, orang masuk ke surga dulu aja dengan bingung. Apa ini? Ah, ini dia nih Pak. Ini syafaat teman-teman baik. Al-akhilla disebutkan dalam surat Al-Quran. Orang-orang yang bersahabat di dunia, tapi persahabatannya bukan karena harta dunia, tapi karena ketaatan dan kecintaan pada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan saling bergandengan tangan. Dia akan cari jenengan Pak. Renio. Ya tahu apa bahasa Jawanya ke sini tuh Pak? Ya, Reni tuh Pak, betul. Saya boten sakit bahasa Jawi Pak. Mas ini enggak pernah ngajarin Mas. Ya kan? Itu dia bilang nanti itu al-akhilla, teman-teman yang jenengan jaga seumur hidup jenengan, yang jenengan bantu, mereka yang taat kelak yang akan menunjukkan itu, narik tangan jenengan masuk ke surganya Allah. Itu ayat Al-Quran Pak, ini ayat tafsir. Nah makanya jenengan, sekali lagi Pak, kalau jenengan di handphone itu banyak, nih namanya, siapa Pak Ustadz? Namanya Parjo, AC. Ngurusin AC. Ada lagi namanya Pak, Sutrisno, bengkel mobil, bengkel motor ada, betul enggak? Bener enggak? Banyak Pak di handphone ini semua nama orang. Tapi coba cek nama Ustadz. Ada enggak nomor saya di HP jenengan? Enggak ada. Enggak ada itu, saya itu pingin kadang-kadang pagi-pagi sebelum ngajar di kampus ada WA dari jamaah Baitur Rahman Gagasifat. Ustadz, kalau longgar waktunya Ustadz, kita hari ini masak nasi liwet. Enggak ada ya. Gimana itu? Gimana nanti? Ya toh Pak. Ya. Kapan kira-kira tanggalnya? Bisa kita adakan itu. Pak, sekali lagi Pak, ingat-ingat Pak. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari di Babul Iman. Dalam bab iman itu Imam Bukhari menjelaskan. Sahabat bertanya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayul islami khair. Ya Rasulullah, apa sih ciri khasnya orang muslim yang bakal masuk ke surgamu yang maha tinggi? Apa jawabannya? Tut'imut ta'am. Yang suka ngajak ngundang orang makan. Jenengan enggak pernah ngundang saya piye?
Nanti ditanya oleh malaikat Ridwan, Pak Ustadz sini dulu, ini kenal jamaah mana? Baitur Rahman gak sifat. Islamnya gimana? Gak pernah ngundang makan. Ini canda tapi serius Pak, ini hadis sahih. Iya, ya Mas, udah berapa tahun jenengan kenal saya? Nggak ada info-info. Apa kasih tahu mie ayam? Paling nggak kasih tahu, Ustadz ini ada mie ayam daerah gagak sifat yang enak. Ya paling nggak ngundang kasih tahu Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ingat-ingat. Rasul itu, bayangin jenengan, ini sampun paripurno ya. Habis waktunya sudah. Astagfirullahaladzim. Sudah habis toh Pak? Kita tutup ya berarti nih. Ya Allah, saya minta maaf ya Pak. Kadang-kadang kalau ketemu orang-orang baik seperti jenengan, ketemu orang-orang soleh seperti jenengan ini Pak, saya itu lupa dengan waktu dan pingin lama-lama Pak. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu Pak, kalau ketemu orang baik selalu pingin lama-lama. Kenapa? Karena dosa diampuni. Segala kesulitan akan Allah kasih solusinya. Segala kesempitan akan Allah hilangkan. Dan percayalah Pak, Allah akan memerintahkan kepada para malaikatnya memberikan keriduan dengan apa yang kita kerjakan di dunia dan juga di akhirat. Itu kenapa Pak saya kadang-kadang ngisi kajian itu sering lebih waktunya. Bukan karena saya pingin ngomong terus, enggak. Tapi ketemu orang soleh seperti jenengan ini Pak, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ustadz? Kalau punya masalah dikasih solusinya. Jadi cuman ketemu begini Pak, masalah kita Allah uraikan. Kalau punya kita kesedihan, maka kesedihan kita akan Allah ganti dengan kegembiraan. Kalau kita punya kesulitan, maka percayalah Pak, kesulitan itu akan mengantarkan kita kepada taat dan cinta pada Allah dan Rasulnya. Kenapa Ustadz? Karena banyak orang yang dapat kesulitan dan dapat solusi dari kesulitannya. Banyak orang yang dapat kesedihan dan dapat kebahagiaan dari sedihnya. Banyak orang yang susah hidupnya, kemudian Allah berikan kebahagiaan, tapi malah gak kenal dengan Allah dan Rasulnya Pak. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kula nyuwun pangaksami ingkang kelepatan. Kula nyuwun samudra pangaksami ingkang kelepatan. Betul itu Pak. Kalau salah, salahkan Pak Bas itu Pak. Nggak pernah ngajarin saya beliau itu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Baitur Rahman, insya Allah jamaah masjid ini sesuai dengan nama masjidnya, Baitur Rahman, rumah tempat mengobati segala patah hati terhadap kehidupan dunia. Dan saya berharap kelak kalau Allah izinkan kita bertemu di Masjid Baitur Rahman di dunia ini, maka Allah persatukan kelak kita di surga yang maha tinggi, berbaris kita Pak, menceritakan apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin, ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ij'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ya arhamar rahimin, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya zal jalali wal ikram, ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ansur li ikhwanina al-mu'minin as-sabirin al-madhumina fi biladis Syam, khususan li ikhwanina al-mu'minina fi Palestin, li ikhwanina al-salihin al-mu'minina al-muttaqina fi Gaza wa fi kulli biqa'il ardi ya arhamar rahimin. Allahumma kun ma'ahum, Allahumma ja'alna minhum ya karim. Allahumma ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.